Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 5 April 2025, hari biasa Pekan Prapaskah keempat. Disusun dan dibawakan oleh Frater Joni Harjon SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci menyatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuh dia. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya padanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuplah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kita mendengar tentang sabda Tuhan yang berbicara mengenai keilahian Yesus. Dalam konteks kehidupan yang kita alami, persoalan tentang keilahian Yesus menjadi satu hal yang sangat konteks. Meskipun kita tidak memiliki akses langsung untuk melihat Tuhan dan keberadaan yang nyata dalam kehidupan kita, namun iman dan kepercayaan kita justru membuat kita lebih dekat pada Yesus, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita alami di tengah dunia modern sekarang ini. Pertanyaan mengenai keilahian Yesus, Allah yang turun dari surga, menjadi perdebatan yang sangat rumit. Beberapa orang yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang dari Allah, sementara yang lain berpendapat justru sebaliknya. Perbedaan pandangan ini memunculkan suatu pertentangan di antara orang banyak, bahkan sampai pada keputusan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Hal ini terkait dan ketidaktahuan mereka terhadap keilahian Yesus. Meskipun zaman kita tidak lagi memiliki atau mengenal Yesus secara fisik, iman kita kepadanya justru tetap kuat. Meskipun Yesus telah lama pergi dan ajaran serta kehadirannya tetap hidup dalam hati kita. Ketika kita mendengar tentang pembaptisan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes, ada suara yang bersih oleh padang guru, "Inilah anakku yang kukasih." Itu menyatakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Allah menjadi titik puncak refleksi bahwa Yesus memang turun dari surga. Hal ini menegaskan bahwa Yesus itu bukanlah sosok yang biasa, melainkan anak Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia. Pembaptisan Yesus menunjukkan bahwa keilahiannya memang
menjadi satu hal yang misteri dalam kehidupan kita. Yang menjadi figur atau tokoh yang perlu kita belajari yang mengakui tentang panggilan Yesus adalah Petrus. Dia adalah contoh bagi kita bahwa dia dalam pengalaman kehidupan sehari-hari dia sering mengalami jatuh bangun, namun pada akhirnya dia tetap mengakui. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.